Mari kita kembali mempelajari firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 27. Mazmur pasal 27 mulai ayat yang pertama. Aman dalam perlindungan Allah, dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Kita berhenti sampai sini dulu. Judul perikopnya adalah aman dalam perlindungan Allah. Dan pemazmur atau Daud di sini mengakui akan perlindungan Tuhan. Dan itu tidak mudah. Karena nanti kalau sempat kita akan bahas, ayat yang ke-10 itu mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tidak mudah untuk bersikap seperti Daud yang mempercayai Tuhan, yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan latar belakang dia adalah orang yang tertolak. Dia tidak dikehendaki oleh ayahnya dan oleh ibunya. Menurut silsilah, ternyata Daud ini adalah anak haram. Dan bukankah tidak mudah orang yang punya latar belakang seperti itu menjadi orang yang paling berkuasa, menjadi orang yang paling kaya? Tidak mudah. Biasanya kalau sudah latar belakang tertolak, orang ini akan dipenuhi dengan kegagalan, orang ini kejam, orang ini tidak akan mampu atau tidak akan mudah untuk percaya kepada sesuatu yang baik, kepada orang yang mau baik kepadanya, bahkan kepada Tuhan yang baik. Tetapi Daud bisa mengatasi itu semua, dan bahkan dia sampai mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Jadi setiap firman ini tidak asal tulis. Daud dengan jelas mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Orang kalau tinggal dalam kegelapan biasanya takut. Kalau jalan di hutan gelap tidak ada lampu, mungkin takut terperosok, takut kesasar dan sebagainya. Oleh karena itu bukan kebetulan Daud katakan, Tuhan adalah terangku. Kepada siapa aku harus takut? Atau sederhananya, Tuhan adalah terangku. Aku tidak takut. Kenapa? Karena terang. Mau kemanapun langkah-langkahnya ada terang Tuhan. Dalam keadaan seperti sekarang ini, katanya kita akan menyambut resesi ekonomi. Ya. Kegelapan di depan kita. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, maka seperti Daud kita bisa mengatakan Tuhan adalah terangku. Yang dimaksud terang bagaimana?
Firman Tuhan mengatakan, aku tidak merencanakan hal-hal yang buruk kepadamu. Aku merencanakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi semuanya terang. Bahkan ketika Tuhan sudah merencanakan seperti itu, Tuhan tidak mengatakan begini, sekarang kamu harus percaya kepadaku dan sekarang pergilah lakukan. Tidak. Bahkan dikatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah yang merencanakan dan Allah yang menyertai kita. Jadi semuanya terang. Sehingga Daud berani mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Itu gaya bahasa Ibrani seperti itu. Tetapi bahasa Indonesia kan lebih sederhana. Saya mau katakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Aku tidak takut. Jadi ini sangat luar biasa. Banyak orang yang bingung. Banyak orang yang mungkin khawatir. Iya memang resesi. Saya mau katakan sekali lagi. Ingat Tuhan yang melakukan mujizat. Tuhan yang suka melakukan mujizat. Adalah Tuhan yang tidak pernah lupa caranya melakukan mujizat lagi. Dan sungguh ini waktunya kita harus sungguh-sungguh belajar firman Tuhan dan dikuasai oleh firman Tuhan. Jangan biarkan apapun mengalihkan akan fokus kita kepada firman Tuhan. Kalau tidak, Anda akan bingung. Kalau tidak, Anda akan khawatir. Kalau tidak, Anda tidak akan tahu arah yang engkau tuju. Nanti patokannya lantas begini. Pokoknya yang mudah, yang tidak ada hambatan, pasti itu adalah rencana Tuhan. Pokoknya gaji tinggi, aku mau ditempatkan dimanapun, itu pasti rencana Tuhan. Oh tidak. Anda harus hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan ketika engkau ditempatkan di tempat yang tidak memungkinkan untuk engkau berkembang, ada kuasa yang Tuhan tanamkan di dalam dirimu, ada firman yang akan menuntun engkau untuk terus naik, untuk terus berhasil, untuk terus meningkat. Itu adalah kebenaran dan itu tidak bisa disangkal. Tetapi itu hanya bisa dipercaya oleh orang yang matanya tersingkap melihat akan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi ketika banyak orang takut, kita tidak perlu takut juga, tidak usah ikut-ikutan. Ya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Terang. Bahkan di ayat yang ke-13 dikatakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Wow, itu luar biasa. Kita akan melihat kebaikan Tuhan bukan nanti ketika di surga. Kita akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Berarti kita akan mengalami kehidupan. Ketika kita sakit, jangan berpikir aku pasti mati dengan penyakit ini. Ketika engkau sakit, engkau harus berani mengatakan, aku akan melihat kebaikan Tuhan. Aku akan disembuhkan di negeri orang-orang hidup. Aku tetap akan hidup. Itulah kebenaran firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh hanya bisa dikuatkan dan hanya bisa akan selalu kuat dengan firman Tuhan. Karena kita tidak bisa mengandalkan apa-apa di sekeliling kita. Sungguh ya, kita tidak bisa mengandalkan apa-apa lagi. Punya uang tetapi tidak bisa kemana-mana. Ya, sudah diizinkan sama pemerintah tapi tetap takut. Ya kan? Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Bahkan kita mau hati-hati bagaimanapun corona. Ya kita hati-hati. Ya sudah, tidak mau keluar, tidak apa. Tiba-tiba datang kena juga kita. Ya kan? Padahal orang yang dipercaya. Nah, tapi orang yang dipercaya pun
Ya, orang yang dekat, orang yang kita lihat aman pun ternyata bisa bawa virus. Ya. Jadi di sini Daud katakan, Tuhan adalah terangku, aku tidak takut. Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan yang menyelamatkan aku tidak takut. Ya. Ini sangat luar biasa. Kemudian Daud katakan, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Benteng zaman dulu itu biasanya tebal dan tinggi. Sehingga walaupun musuh itu begitu banyak, selama benteng kita tebal dan tinggi, kokoh, maka di dalam benteng kita tetap aman. Ya. Jadi kita harus belajar tentang sejarah. Kita tidak mengerti sekarang akan manfaat benteng. Dan benteng tidak berguna bagi kita sekarang. Dengan peralatan yang canggih, dengan bom, dengan jet, ya kan? Benteng tidak berguna. Tetapi di zaman Daud, yang punya benteng yang tinggi, yang tebal, yang kokoh, aman orang itu. Dan ini digambarkan Daud sebagai Tuhan yang akan memberikan ketenangan. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sidang jemaat kemarin saya berbicara dengan istri saya. Dan kita bahas tentang nama Tuhan. Dan kan kita kalau perhatikan Tuhan itu banyak namanya. Kota bentengku, keselamatanku, Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah perisaiku, Tuhan adalah mazmurku. Ya. Nah, kemudian saya katakan begini, iya namanya banyak. Bahkan kalaupun itu dirangkum menjadi nama Yesus, nama di atas segala nama, berarti kan sudah terangkum semua. Kelihatannya kita nyebut nama Yesus pun itu ya ada kuasa tetapi kurang mantap. Artinya begini, kita tidak bisa main rangkum-rangkuman karena Alkitab kata selalu mendetail. Bahkan ketika hamba Tuhan atau pembawa pesan menyampaikan sesuatu, sampaikan ini ABCD ya. Nanti ditulis lagi oleh Alkitab. Maka pembawa pesan itu menyampaikan ABCD ya. Tidak disampaikan begini, tidak ditulis. Maka hamba yang membawa pesan itu menyampaikan seperti yang diperintahkan tuannya. Tidak pernah. Pasti ditulis lagi. Ya. Artinya apa? Ada kuasa loh di dalam perkataan kita. Jadi perhatikan. Kita tidak bisa mengatakan hanya sekedar mengatakan Tuhan engkau adalah segala-galanya. Ketika kita sakit, kita harus mengakui Tuhan engkau adalah Jehovah Rafa. Engkau adalah Tuhan penyembuhku. Engkau adalah yang menyembuhkan aku. Ketika kita kekurangan, kita bisa mengatakan Tuhan, engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhanku. Engkau adalah El Shaddai, Allah yang lebih dari cukup. Aku tidak akan kekurangan. Jadi setiap nama Allah itu penting kita ketahui. Karena seperti namanya, seperti itu juga apa yang akan dilakukannya terhadap kita. Ketika kita mengakui, maka kita akan mendapatkan. Ya tentang talenta, perumpamaan tentang talenta. Kepada orang yang mendapatkan, hamba yang mendapatkan satu talenta dan menyembunyikannya. Maka tuannya itu mengatakan, seperti apa yang engkau katakan, aku akan lakukan seperti itu. Engkau mengatakan aku kejam, engkau akan menerima kekejamanku. Tetapi ketika kita mengatakan Tuhan baik, maka kita akan menerima kebaikannya. Tetapi banyak orang yang sukar untuk mengakui bahwa Tuhan baik dan melakukan kebaikan. Banyak yang gampang bersungut-sungut dan dengarkan seperti apa yang engkau katakan, Tuhan akan lakukan seperti itu. Wah itu kan menakutkan kalau kita tidak hati-hati. Oleh karena itu kitab Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakannya, dia akan memakan
hasilnya, akan memakan buahnya. Jadi kita sungguh-sungguh harus hati-hati dengan perkataan kita. Jangan sampai kita mengatakan, kok udah enak badan ya, kok batuk ya, kok pilek. Jangan-jangan corona. Ya. Perkataan kita akan mematikan. Tetapi perkataan kita juga akan menghidupkan ketika kita memperkatakan yang baik, memperkatakan yang benar, dan memperkatakan firman Tuhan. Karena perkataan yang baik itu baik, tetapi hanya sekedar baik. Tetapi perkataan firman Tuhan mempunyai daya cipta. Ya. Tuhan adalah benteng hidupku. Anda tidak perlu gemetar. Ini kan ketakutan yang sangat. Kenapa? Sudah jelas kalau tidak ada benteng, kita kalah perang dan kita tertawan, kita akan jadi budak, kita mungkin disiksa, kita akan disuruh bekerja tanpa upah, dan itu seterusnya. Bahkan anak cucu kita akan mengalami seperti itu, menjadi budak. Ya. Sehingga ketika kita tidak mempunyai benteng pada zaman Daud, maka pasti hidup kita ketakutan bahkan sampai gemetar tarafnya. Jadi betapa dahsyatnya Tuhan yang dikenal oleh Daud dan Tuhan yang kita sembah juga. Tuhan adalah benteng hidupku. Aku tidak gemetar dan aku tidak akan gemetar. Paulus katakan, kami mempunyai roh iman yang sama. Oleh sebab itu kami berkata-kata seperti apa yang kami percayai. Bahwa Tuhan adalah benteng hidup kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita tertawan. Tuhan tidak akan membiarkan kita kalah. Tuhan akan melindungi kita. Sebab namanya adalah Tuhan adalah benteng. Itu adalah nama Tuhan. Bahkan Daud mengatakan begini. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ya. Ini luar biasa. Ketenangan seperti apa sih yang dimiliki Daud? Anda bisa perhatikan ketika Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul, dengan hanya berdua, dia berani mendekati Saul, melewati pengawal-pengawal yang mengitari Saul. Walaupun mereka sedang tidur. Coba bayangkan Anda di posisi Daud. Ya. Anda untuk menerobos mungkin ratusan ribuan pasukan tentara yang tidur mengelilingi Saul, tidak mungkin berani. Itu hanya di film-film aja. Ternyata di Alkitab sudah lebih dulu. Ya. Nah, Daud katakan, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Semua lawanku dan musuhku. Lawan berarti orang sudah berhadapan-hadapan. Musuh berarti bisa teman loh, ya, yang hanya di dalam hati, kelihatannya baik, padahal mau menjatuhkan kita. Ada yang langsung berhadapan, ada yang tidak kelihatan, lawan dan musuh. Tetapi Daud katakan, mereka itu lawan dan musuhnya, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Oleh karena itu saya selalu katakan, kalau ada orang yang benci kepadamu, ya, dan bahkan Anda juga marah kepada dia, ampuni kemudian berkati. Semakin diberkati, maka Anda yang akan terima berkat itu, karena orang itu tidak mampu menerima berkat dan tidak mau menerima berkat dari kita, baik di alam roh maupun di alam nyata.
maka berkat itu akan kembali kepada kita. Ya. Sebaliknya, orang yang tidak mau menerima berkat, Anda bisa bayangkan, kitab Roma mengatakan itu seperti kita meletakkan bara api di atas kepalanya. Anda bisa perhatikan perkataan Tuhan Yesus juga. Jangan sampai orang yang punya otoritas dan membawa berkat itu karena ditolak kemudian mengebaskan kainnya. Itu sangat berbahaya bagi orang tersebut. Oleh karena itu di sini dikatakan mereka sendirilah orang yang memusuhi jemaat Tuhan. Anda perhatikan akhir hidupnya. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Berapa banyak orang-orang yang menghina Tuhan Yesus. Bahkan ahli agama ada yang sampai tidak bisa ngomong berapa tahun kemudian mati. Matinya mengenaskan. Dan lebih parah lagi biasanya orang yang mengaku beragama pun ketika mereka mau mati, mereka ketakutan menghadapi kematian. Ini yang sangat sungguh-sungguh luar biasa. Jadi saya melihat yang saya mau tekankan sebenarnya, ayo miliki ketenangan di akhir zaman ini. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, aku tidak takut. Tuhan adalah benteng hidupku, aku tidak akan sampai gemetar menghadapi apapun juga. Aku tidak akan sampai gemetar. Sekarang tidak sampai gemetar, tapi aneh. Sering pakai hand sanitizer dan sering cuci. Bahkan walaupun Anda tidak melakukan apa-apa, orang yang sudah sampai dalam taraf gemetar dikatakan Alkitab. Mungkin setengah jam atau seperempat jam, walaupun tidak melakukan apa-apa, mungkin cuci tangan lagi atau pakai hand sanitizer. Itu sudah, kalau sudah seperti itu, ketakutannya sudah tidak wajar. Itu berarti sudah ditunggangi oleh roh jahat. Kita hidup dalam ketakutan. Kalau sampai kita ada keperluan apa-apa dan tidak berani keluar, maka itu sudah berarti roh ketakutan sudah menguasai kita. Ini yang diibaratkan sampai dalam taraf gemetar. Gemetar. Saya punya teman di fitnessan dan dia katakan begini. Jangan dekat-dekat saya. Kenapa kamu? Karena saya punya teman, ternyata teman saya ini pergi ke temannya dan temannya itu kena sakit COVID. Kemudian saya ketemu sama teman ini cipika-cipiki. Tidak nyangka ternyata setelah cerita-cerita, oh saya ketemu sama ini teman ini yang sakit. Dan ternyata setelah itu divonis COVID. Coba lihat. Orang ini kata, saya sampai takut. Jadi dia latihan itu sepertinya tidak konsentrasi. Dan keesokan harinya baru dia kelihatan cerah. Kenapa? Aku minta ke suamiku rapid test. Aku periksa sendiri, aku tidak berani aku ke kesehatan, aku periksa sendiri. Ternyata negatif. Tetapi lihat di sini, bahwa kita zaman sekarang, kalau kita tidak kenal sungguh-sungguh Tuhan kita, sekalipun kita beragama, sekalipun agama Kristen, saya mau katakan, kalau tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan, dikuasai oleh firman Tuhan, kita gampang sekali takut sampai dalam taraf gemetar. Itu menyedihkan. Bayangkan orang Kristen, bayangkan orang Kristen yang selalu nyanyi, yang selalu mengatakan Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Kemudian, ayo kita pergi jalan-jalan. Jangan sekarang ini keluar rumah aja takut kan, sudah parah sekali, parah sekali. Saya tidak mengajarkan sembrono, tetapi saya mau katakan, kalau memang diperlukan, keluar
keluar. Tidak masalah, kenapa? Karena Tuhan adalah kota benteng kita. Oleh karena itu saya selalu katakan, ayo setiap pagi deklarasikan, ada tanda darah Yesus dalam hidupku. Dan tidak ada kekuatan jahat apapun, tidak ada penyakit yang bisa membahayakan kita. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Selama kita percaya kepada Tuhan, selama kita mengandalkan Tuhan, tidak usah takut kepada orang-orang yang membenci kita, karena Tuhan sendiri yang akan berperang bagi kita. Ya. Ayat 3, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Lihat, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Dan ini dibuktikan, ini pernah saya sampaikan, Mazmur pasal yang ketiga. Mazmur pasal yang ketiga. Ayat yang ke-6. Tetapi perhatikan ayat yang pertama dikatakan ini Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya, ketika dia dikejar-kejar oleh Absalom, ketika yang ikut Daud hanya sedikit, yang ikut Absalom dan mengejar Daud jauh lebih banyak. Daud mengatakan begini di ayat yang ke-6. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Lihat pernyataannya. Dikepung oleh puluhan ribu orang, Daud bisa tidur nyenyak. Bukan karena yang melindungi Daud ratusan ribu orang, bukan. Hanya beberapa orang saja yang ikut Daud, tetapi Daud berani katakan, aku mau tidur dan aku pasti tidur nyenyak dan Tuhan akan membangunkan aku. Tuhan menopang aku. Aku tidak takut. Ini iman model apa? Sama seperti Paulus kan? Aku dihempaskan, aku ditindas. Tetapi Paulus tidak tergoyahkan. Aku harus menyelesaikan ini sampai garis akhir, kata Paulus. Aku tidak berhenti di tengah jalan. Orang yang berani mengatakan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu kekurangan, itu tidak akan mengubahkan pengabdianku kepada Tuhan. Itu tidak akan menghentikan perjalanan imanku untuk terus ikut Tuhan. Ini iman model apa? Paulus. Daud yang berani tidur dan bisa tidur ketika dikepung puluhan ribu tentara. Ya. Inilah iman. Inilah iman. Kalau mau jujur, kebanyakan orang Kristen hanya mengetahui definisi iman dan menganggap pengetahuan kita akan definisi iman sudah membuktikan bahwa kita orang yang beriman. Oh tidak. Apakah kita beriman atau tidak? Ketahuan ketika engkau masuk dalam masalah. Apakah engkau beriman kepada Tuhan sebagai Allah yang menyediakan segala kebutuhanmu? Itu akan kelihatan ketika engkau sudah tidak memegang uang. Ketika keuanganmu jauh merosot dan perkiraan tidak mungkin cukup ini untuk sebulan. Apakah kita percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan penyembuh? Itu akan kelihatan ketika engkau sakit. Dan mungkin orang-orang akan katakan, tidak ada harapan. Oleh karena itu, masalah demi masalah itu memang harus kita hadapi untuk membuktikan
bahwa kita ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Hanya itu saja. Tetapi kalau saya katakan untuk membuktikan apakah kita sungguh-sungguh percaya akan Tuhan atau tidak, berarti kalau memang iman kita terbukti, Tuhan akan selalu menjadi seperti apa yang kita percayai. Dan kalau sudah kau mengalami satu kali pertolongan Tuhan dalam satu bidang itu, kemudian ketika mengalami kedua kalinya, engkau akan mulai tenang. Ketika mengalami ketiga kalinya dan seterusnya, tidak akan ada kegentaran sedikit pun. Jadi saya mau katakan, dan saya sudah bertemu dengan banyak orang yang kelihatannya sangat rohani, tetapi ketika menghadapi masalah sedikit aja, bingnya luar biasa. Tetapi Daud katakan, aku tidak takut. Aku mau tidur. Dan aku tidur yang nyenyak. Besok aku bangun. Bukan tengah malam bangun dengan kaget. Besok aku bangun. Sebab Tuhan menopang aku. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ini sangat luar biasa. Dalam peperangan, bukankah kita semua sedang menghadapi peperangan sekarang? Peperangan kesehatan, peperangan keuangan, mungkin bahkan peperangan keluarga. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Jangan sampai iman percaya kita kepada Tuhan itu kendor atau bahkan hilang. Ya. Sebab itu yang terpenting, iman percaya kita. Kalau dahulu Tuhan tolong kita, maka Tuhan akan tolong kita lagi. Itu menjadi pegangan kita. Ya. Oleh karena itu biarkan firman Tuhan menjadi terang dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak hidup dalam ketakutan. Ayat yang keempat mengatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Satu hal, bukan banyak hal, satu hal. Musa mengatakan satu aja yang dia inginkan, perlihatkan kemuliaanmu. Dan Salomo ditantang oleh Tuhan, minta apa saja aku akan berikan. Dan Salomo hanya minta satu hal, berikan aku hikmat. Daud di sini mengatakan satu hal yang aku minta, bukan menang peperangan, tetapi supaya bisa tinggal di dalam bait Allah. Wow, apa gunanya sih tinggal di dalam bait Allah? Ternyata tinggal di dalam bait Allah adalah kunci dari segala-galanya. Ternyata di zaman dan bagi Salomo meminta hikmat Tuhan adalah kunci dari segala-galanya. Ternyata di zaman Musa, pada waktu Musa minta perlihatkan kemuliaanmu, itu adalah kunci dari segala-galanya. Di sini Daud katakan satu hal telah kuminta. Paulus juga mengatakan satu yang dia minta, mengenal Tuhan. Daud mengatakan satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Apa yang diinginkan, apa yang diminta, jelas apa yang diinginkan, apa yang diminta, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Kenapa Daud mengatakan diam di rumah Tuhan seumur hidupnya? Karena ketika diam di dalam rumah Tuhan, dia menyaksikan kemurahan Tuhan, dia menyaksikan anugerah Tuhan, dia menyaksikan perkenanan Tuhan dinyatakan.
Saya berpikir jangan-jangan kantornya Daud ini di bait Allah. Ya. Karena semuanya berasal dari sana. Ketika dia tinggal di dalam bait Allah, maka dia menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan bahkan dikatakan menikmati baitnya. Saya tidak percaya bahwa hanya di dalam baitnya itu bisa dinikmati terus menerus. Kecuali ada hadirat Tuhan. Ada hadirat Tuhan. Saya sudah membaca sebuah buku tentang kerasulan. Dan di sana dikatakan bahwa gereja sudah jauh melenceng. Kenapa? Karena di dalam gereja kebanyakan kita mempunyai alat-alat yang canggih. Orang-orang yang hebat dalam pelayanan. Tetapi kita tidak memiliki arah yang tepat yang dari Tuhan. Kita tidak memiliki orang-orang yang tunduk pada otoritas. Sehingga hadirat Tuhan tidak nyata. Kerajaan Allah tidak nyata di dalam ibadah di dalam gereja kebanyakan. Hamba Tuhan ini katakan, saya tidak mau hanya orang-orang yang punya keahlian yang melayani di gereja saya. Saya menetapkan orang-orang di mana orang-orang itu berani mati bagi saya. Karena ketika orang-orang itu tidak berani mati bagi pemimpinnya, maka ketika pemimpinnya ada masalah, ketika pemimpinnya kelihatan kelemahannya, maka orang itu akan menghancurkan pemimpin tersebut. Oh, ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Ingat ketika Daud sudah tua, dia berperang dan dikatakan Daud yang sudah tua itu kelelahan. Tetapi muncul satu dari triwira yang membela Daud dan berperang mengalahkan musuh-musuhnya. Dan kemudian bawahan Daud ini mengatakan begini, Tuan, mulai sekarang Tuan jangan ikut berperang. Biarlah Tuhan menjadi simbol kebesaran umat Tuhan saja. Jangan berperang. Karena ketika Tuhan mati, maka Israel pun akan lenyap. Daud, kenapa Daud menjadi orang yang perkasa? Dia mempunyai orang-orang yang rela mati bagi dia. Anda lihat kebanyakan gereja sekarang. Ketika mereka tidak cocok dengan pemimpinnya, mereka pindah. Apakah mereka pindah dan mengatakan begini, aku disuruh Tuhan untuk pindah, untuk menjadi berkat di tempat ini? Atau mereka akan mengatakan, apa pendeta saya begini, pendeta saya begitu, pendeta saya begini. Dan di kebanyakan gereja dipenuhi orang-orang yang seperti ini, sehingga Anda bisa bayangkan bagaimana mungkin kemuliaan Tuhan dinyatakan di kebanyakan gereja. Ini berbicara tentang gereja yang bersifat kerasulan. Bukunya sangat tebal, tetapi itu akan menggugah saya. Wah, itu luar biasa, sangat luar biasa. Dan orang ini kalau Anda lihat di YouTube, khotbah-khotbahnya, bahkan jemaatnya ketika hamba Tuhan ini khotbah, tidak ada satupun jemaat yang duduk. Jemaatnya semuanya berdiri ketika hamba Tuhan ini menyampaikan khotbah. Itu ngeri. Dan dia katakan, saya yang membentuk jemaat ini karena memang Tuhan yang suruh saya. Sehingga saya mengorbankan pelayanan yang di luar. Saya berhenti. Kalau tidak sungguh-sungguh saya akan mendatangkan pengaruh bagi gereja itu. Saya tidak akan datang. Jadi
Dia katakan begini, pelayanan bahkan ada dua bagi hamba Tuhan. Apakah sebagai pengkhotbah dia diundang hanya untuk menjadi berkat bagi gereja yang mengundang? Dan dia katakan, saya tidak mau kalau seperti itu. Saya diundang, saya harus datang untuk membangun gereja itu. Bedanya menjadi berkat dan membangun adalah ketika berkhotbah, maka jemaat akan merasa disegarkan. Jemaat akan merasa senang, tertawa karena lucu. Jemaat akan dikuatkan karena mendengar Tuhan akan memberkati. Dan hamba Tuhan ini akan diundang lagi. Hanya untuk memberkati. Tetapi membangun, tidak. Membangun itu dia akan menyampaikan khotbah di mana Tuhan singkapkan gereja itu seperti apa. Dan dia akan masuk ke dalamnya. Bahkan hamba Tuhannya pun harus mau dikoreksi dan mengikuti arahan saya. Dia katakan, baru saya akan mau datang. Itu bedanya hamba Tuhan yang datang untuk memberkati dan hamba Tuhan yang datang untuk membangun. Karena percuma, dia katakan, kalau kita hanya datang ke satu tempat, waktu kita datang hadirat Tuhan terasa, tetapi waktu kita sudah pergi, maka gereja itu kembali seperti semula. Tetapi ketika hamba Tuhan, ketika gereja itu dibangun, maka hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan yang dinyatakan itu akan terus bertahan. Dan kita butuh gereja yang seperti ini sekarang. Gereja yang sangat kuat, gereja yang di mana otoritas Tuhan, otoritas pemimpin dinyatakan sehingga atmosfer kerajaan itu akan nyata. Dan itu wibawa akan terus bertambah. Saya percaya kita sedang mengarah ke hal yang seperti itu. Dan ingat, setiap kota itu dipengaruhi oleh seperti apa gereja di kota itu. Anda mempunyai panggilan untuk mempengaruhi kota Pamekasan. Dan Anda ditetapkan untuk mempengaruhi kota Pamekasan. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ketika kita menginginkan hanya satu hal ini, menginginkan Tuhan sederhananya, dan menikmati kemurahan demi kemurahan Tuhan, maka ayat yang kelima katakan, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Anda tahu bahwa ketika berbicara tentang pondok di sini, itu berbicara tentang hadirat Tuhan. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Dia melindungi, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Jadi pondok hadirat Tuhan itu merupakan tempat perlindungan. Hadirat Tuhan merupakan tempat persembunyian. Itu mau santet yang kuat seperti apapun tidak bisa menembus. Karena hadirat Tuhan merupakan tempat perlindungan dan tempat persembunyian. Bahkan kalau santet diarahkan, bukankah dukun itu akan tanya, ini alamatnya di mana? Oleh karena itu kadang kalau tidak kena kan bunyi cetar ya. Itu berarti ada yang kena, ada yang tidak. Tapi kan alamatnya tepat kan? Hadirat Tuhan. Saya melihat di sebuah film tentang tapi dukun yang melayani ya. Tetapi yang saya perhatikan adalah begitu jahatnya loh. Sampai kakinya dibuat busuk. Tangannya ini semua jarinya hitam busuk. Hanya karena dikatakan nolak cintanya dan jadi setannya itu bicara melalui orang itu karena orang itu menolak cintanya. Aku benci dikatakan. Aku ingin menghancurkan, ingin buat dia jelek. Dan kakinya dua-duanya busuk. Ya. Bahkan dukunnya katakan ini pun kalau sembuh hati-hati ya nanti bisa lepas sendiri kakinya. Telapak kakinya. Kasihan dan dukun ini katakan ini saya tahu, saya ini sama dukun yang nyerang itu.
dia itu urat-uratnya, tulangnya itu sudah dipotong-potong. Jadi orang ini tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, ngeri. Sidang jemaat, kalau sampai kekuatan seperti ini dilepaskan dengan leluasa, Anda mau punya gedung, mau punya satpam yang terbaik dan banyak sekalipun, Anda tetap kena, kita akan tetap kena. Hanya ketika kita membangun hadirat Tuhan, maka hadirat Tuhan itu menjadi tempat perlindungan kita. Hadirat Tuhan itu menjadi tempat persembunyian kita. Sehingga ketika santet ini mencari, dia tidak akan ketemu. Bahkan ketika dia pun tahu kita di mana, dia tidak bisa tembus. Kenapa? Karena hadirat Tuhan. Kita butuh hadirat Tuhan. Semakin kaya kita, apalagi kalau ditambahi, semakin kaya dan bengis kita, berarti orang tidak bisa melawan engkau. Tetapi ingat, santet bisa membuat engkau hancur. Kecuali kita berlindung dalam hadirat Tuhan. Bahkan di banyak tempat, sebaik apapun kita, masih aja ada orang yang iri. Sehingga dia akan serang kita. Hanya Tuhan tempat perlindungan kita. Hanya hadirat Tuhan yang mampu melindungi kita. Hanya hadirat Tuhan. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Dan kemudian dalam hadirat Tuhan, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Wow, ada promosi. Dan yang pasti, kata mengangkat itu bicara promosi. Tetapi ini, dia mengangkat aku ke atas gunung batu. Engkau aman. Engkau tidak bisa disentuh oleh siapapun juga. Oleh karena itu pemazmur sering katakan juga, Tuhan engkaulah gunung batuku. Karena di zaman Daud, siapa yang ada di atas gunung, dia adalah pemenang. Ya kan? Kalau sudah ada di tempat yang tinggi, ada musuh menyerang dari bawah, tinggal sedia batu yang besar, jatuhkan aja. Pasti musuh-musuhnya habis. Oleh karena itu Daud katakan di sini, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Memberikan tempat yang paling aman. Memberikan tempat yang penuh kemenangan kepada kita. Hanya di hadirat Tuhan. Rugi kalau kita membiarkan diri kita, aduh saya lagi tidak semangat untuk cari Tuhan. Tetap cari Tuhan. Tetap. Tapi saya tidak merasakan hadirat Tuhan. Saya mau katakan sekarang waktunya gunakan iman. Bukan gunakan perasaan. Gunakan iman. Mau rasakan hadirat Tuhan atau tidak, kita punya iman bahwa hadirat Tuhan melingkupi kita. Karena kelihatannya sekarang banyak orang yang bahkan sudah menyelidiki dirinya sendiri. Tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Ya. Tapi kok tidak bisa rasakan hadirat Tuhan sampai stres sendiri. Sampai ke roh pendakwa akan berbicara pada kita. Kau sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, engkau sudah menjauh dari Tuhan. Kalau memang itu benar, maka itu bisa menjadi satu penyebab. Tapi kadangkala itu hanya dakwaan iblis. Karena kita sudah sungguh-sungguh, tetapi tetap tidak merasakan hadirat Tuhan. Maka di saat itulah kita hanya bisa bergerak dengan iman. Merasakan atau tidak, melihat atau tidak, kita percaya Tuhan menyertai kita. Dan kemudian ketika Raja Daud ada di tempat yang aman, di atas gunung batu, dia katakan, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Luar biasa ya. Berarti kan ini bahasanya, walaupun aku ditekepung, aku tidak akan menundukkan diri, aku tidak akan gentar. Aku tidak akan menyerah. Kata menegakkan berarti siap menghadapi dong, tidak akan menyerah.
Tetapi kalau menundukkan diri, nyerah. Wow, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku di sekeliling aku. Yang mengelilingi aku. Walaupun aku dikepung, aku tidak takut. Bukankah virus corona juga seperti itu? Sepertinya mengepung kita. Daud katakan, aku tidak takut. Kenapa? Karena hadirat Tuhan menyelubungi aku. Hadirat Tuhan akan menolong kita semua. Dalam kemahnya, kembali dalam hadiratnya. Dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Bahwa Tuhan hanya menginginkan kita tetap fokus pada pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan berperang. Tuhan akan yang akan melindungi kita. Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan yang akan memberikan keamanan kepada kita. Daud katakan, yang aku lakukan hanyalah mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Berarti dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Saya mengatakan dan beberapa kali sudah mengatakan begini. Saya katakan juga beberapa waktu yang lalu pada istri saya. Tuhan itu suka melakukan mujizat di tengah-tengah orang, bahkan di tengah-tengah gereja, orang-orang negro. Kenapa? Karena mereka penuh dengan semangat. Ya, coba kalau mereka disembuhkan, ya, wah mereka bisa loncat-loncat, mereka bisa gelondong-gelondong, ya, mengekspresikan sukacitanya. Coba orang Indonesia, masih harus ditanya lagi. Ketika sudah dipanggil, siapa yang menyembuhkan? Yesus. Kurang keras, Yesus. Tapi tidak ada ekspresi. Bisa bayangkan Anda membawa hadiah pada anak Anda, pada suami, pada istri. Nih, saya sudah nabung 3 bulan ini, hasilnya nih. Kemudian istri atau suami Anda atau anak Anda, ya taruh sana. Bisa bayangkan. Walaupun mungkin kita karena sudah tinggi tingkat kerohanian kita tidak marah. Tapi dalam hati, tidak akan aku kasih lagi. Ya kan? Ya. Kan Tuhan pun tidak pernah ambil lagi kan apa yang dilakukannya. Tidak pernah. Tapi ingat, kemungkinan loh ya. Saya kata, tidak akan aku sembuhkan lagi kalau sakit. Ketika Tuhan melakukan sesuatu atas hidup kita, ayo ekspresikan sukacita kita sungguh-sungguh. Sehingga Daud di sini mengatakan, dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Berarti Anda bisa bayangkan ada kegairahan. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur bagi Tuhan. Intinya, saya kalau mau sederhanakan, saya mau katakan begini. Aku tidak mau berhenti memuji Tuhan. Aku mau terus memuji Tuhan. Aku tidak mau setengah-setengah. Aku mau sungguh-sungguh dalam memuji Tuhan. Karena Tuhan melindungi kita. Karena Tuhan menyembunyikan kita dari musuh. Karena Tuhan memberikan tempat yang aman. Biarlah kita masing-masing mengenal dan mendeklarasikan siapa Tuhan. Maka seperti apa yang kita katakan, itu juga yang Tuhan akan lakukan. Itu juga yang akan kita terima. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.